Pertumbuhan gereja yang alami apa sih? Ada kelompok kecil atau kelompok sel yang menjawab kebutuhan secara menyeluruh. Holistic small groups. Yang kelima, ibadah yang inspiratif, inspiring worship service. Apakah jemaat berjumpa dengan Allah selama ibadah sehingga merubah cara hidup yang lebih rohani? Loh, kan sederhana kan, pertama kali orang ke gereja mereka kan mulai merasakan dari yang nyambut tamu, mesti dipilih, abis nggak enak pak, dia nyumbang banyak, pengennya jabat tamu. Kalau nggak pernah senyum jangan, doa syafaat aja dia. Nah, terus puji-pujiannya. Orang baru nggak tahan lama-lama dan dia nggak ngerti semua lagunya. Jangan pikir semua orang yang datang ke gereja itu Kristen. Bukankah kita mau jangkau yang terhilang? Bukan kita harus tinggal yang 99 dan cari yang satu sampai ketemu? Khotbahnya jangan susah-susah Bapak Ibu. Sederhana, diaplikasikan. Ini usul ya, kan namanya usul kan bisa dilakukan atau tidak. Jangan terlalu panjang. Anak pendetanya aja gak tahan dengar papanya khotbah. Apalagi orang baru suruh denger. Aku usul loh ya, jangan marah aku. Kita kawan-kawan, sahabat lah. Aku kan ginting. Salah kasih ulos lah ginting, oke. Gini, kita kan khotbah supaya mereka bertobat. Iya enggak? Ya dong. Emang menjamin kalau khotbah lebih panjang membuat dia bertobat? Di hati dia ngomong, kau pikir ku bego kah? Begitu. Yang datang sekarang pinter-pinter. Sederhana, jelas, selesai. Gitu. Buat apa panjang kalau pendek dia bisa bertobat? Harus inspiring. Kan panjang pendek persembahan kasihnya sama, iya kan? Oh salah ngomong ya, maaf ada ketua sinode. Makanya kebaktian tuh butuh persiapan. Itu yang aliran-aliran Roh Kudus, ngalir aja lah, flow. Nenek moyang flow, persiapan. Tadi saya tanya, mana jamnya nih? Kalau enggak, bisa nge-flow loh. Apalagi ketemu jemaat yang suruh begini, bisa nggak berhenti. Tapi saya harus taat, selesai jam berapa selesai. Direncanakan, dipikirkan, khotbahnya tetap 2 ikan 5 roti. Tapi gimana orang bisa, gitu. Butuh kreativitas dan inovasi. Nanti saya bahas di keuangan banyak. Anak-anak sekolah minggu kita sampai sakit mata loh. Anak-anak coba lihat Daniel dan singa di depan. Mana Bu Guru? Nggak kelihatan. Bikinlah singanya gedean. Itu kan singa dari 30 tahun lalu dari kita sekolah minggu sampai kita udah kawin. Kita masih pakai itu singa. Bikinlah. Singa-singa boneka kan sekarang murah di Mangga 2 itu. Yakinkan orang datang ke ibadah akan ngomong gini, pendeta, kenapa gereja cuma hari Minggu? Buatlah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sampai orang tuh, aduh kok Minggu lama sekali sih, gitu dong. Jangan kalau kita kebaktian, jemaat lihat jam dan bilang, Tuhan kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Itu udah nggak inspirasi lagi. Pernah makan enak gak? Pernah diundang makan enak? Kasihan amat nih pendeta-pendeta. Pernah diundang makan enak? Pernah. Tapi yang ngundang kita gak sopan. Ngundangnya ngasihnya cuma dikit. Udah dikit terus dia makan terus. Lagi enak baru sampai sini. Terus, Pak kita pulang. Rasanya gimana tuh? Seneng, kesel, enak, pengen balik lagi kan? Itu ke gereja gitu. Kita lagi enak-enak denger firman, ya habis. Tapi pulang dia bertobat, minggu datang lagi, gak pindah gereja lain. Itu inspiratif namanya. Marah, kan aku cuma usul tadi bilangnya. Amin dong. Nah, orang datang berjumpa dengan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kebenaran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Orang lihat kita, oh Yesus kayak gini, gitu. Daripada susah, gitu, Yesus tuh yang rambutnya gondrong, yang matanya biru, orang Yahudi itu. Oh ya, mendingan gini,
Saat setiap kali lihat kita, lihat pekerjaannya, lihat pendetanya, lihat pemimpinnya. Oh Yesus kayak gini. Gitu. Kalau Yesus udah di gereja Bapak Ibu, mau ngapain dia pindah gereja? Tadi baru belajar antusias. Gitu. Coba lihat video ini sebentar. Orang disembuhkan. Menyediakan yang terbaik. Katakan. Tidak ada yang dapat ganti. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Yang tak pernah. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tidak ada pernah kau lupa. Untuk semua janjimu yang sudah dan yang akan kau genapi Tuhan dalam hidup, terima kasih. Kerinduannya, imannya, perkataannya dari wanita itu menyembuhkan dia. Don't give up. Setiap kali mereka datang, mereka harus mengalami Tuhan. Yang susah dihibur, yang sedih dikuatkan. Yang keenam, pertemuan gereja yang alami apa sih? Ada kelompok kecil atau kelompok sel yang menjawab kebutuhan secara menyeluruh. Holistic small groups. Apakah kelompok kecil secara konsisten mendukung pertumbuhan rohani dan fokus pada masalah pribadi? Bapak Ibu lihat guru agung kita yang namanya Yesus. Kemanapun dia pergi dengan murid-muridnya. Kelompok kecil, 12 orang. Ribuan orang mau ikut dia hanya fokus sama kelompok kecil. Ada 3 yang lebih dekat lagi. Petrus, Yakobus, Yohanes. Ada 1 yang lebih dekat lagi namanya Yohanes. Wah kita gak mainan yang kecil-kecil Pak. Tapi jangan salah. Waktu Yesus naik ke surga. Kita ada di tempat ini karena 11 murid itu. Segala sesuatu yang difokuskan pasti jadi. Saya ulangi. Segala sesuatu yang difokuskan pasti jadi. Masalahnya kita gak bisa fokus kepada banyak hal. Fokus selalu kepada yang kecil. Siapa yang setiap hari doakan jemaatnya satu persatu? Kalau jemaatnya 12, sanggup om. Tapi kalau jemaatnya 100, saya gak yakin satu-satu. Aku berdoa untuk Butet. Aku berdoa untuk Akong. Aku berdoa untuk, itu belum istrinya, belum anaknya, belum pergumulannya. Dan waktu kita doakan mereka bertumbuh jadi 200. Kita gak akan sanggup. Di dalam kelompok kecil lah seseorang akan digembalakan, didoakan, dikasih makan, diperhatikan, dirawat. Di dalam kelompok kecil lah seseorang dimuridkan. Apa sih dimuridkan? Datang gereja, datang kelas pemuritan itu belum pemuritan. Karena pemuritan ada 3. Head, pengetahuan. Heart, hati atau karakter. Hands atau tangan. Gak mungkin seorang gembala bisa latih langsung. Ayo kita belajar berenang 1.500 orang. Gak bisa, tenggelam semuanya. Yang namanya les renang tuh satu-satu. Buka. Kan gitu kan. Siapa yang les renang langsung 70 orang? Ibu gurunya bilang lompat. Kita masuk polsek besok. Gak bisa. Pemuritan latihan itu di kelompok kecil. Dilatih yang belum bisa jadi bisa. Gereja kalau mau bertumbuh bukan hanya besar tapi kuat harus ada pemuritan. Jangan bangga gerejanya banyak. Berisi gak? Bisa gak? Coba suruh doain usir setan. Jangan saya Pak. Cobalah kau usir setan. Kau punya kuasa. Oke lah. Setan keluar. Gak keluar. Wah, setan keluar. Wah. Manifestasi orangnya. Ketiga dia bilang gini. Setan keluar gak lu? Kalau lu gak keluar gue yang keluar. Kenapa? Karena dia gak dimuridkan. Di kelompok kecil itulah seorang digembalakan. Dimuridkan, disatukan. Kenapa gereja pecah? Sulit menyatukan kelompok besar, sulit.
Udah jangan suka ngomongin presiden, ngomongin gubernur, jangan. Coba kalau kita jadi presiden, gak gampang. Apalagi suka gosipin pendeta. Jangan. Makanya kita butuh ketua-ketua sel menyatukan. Gembala bilang, kita bangun gereja. Udah Yesus sudah mau datang, ngapain bangun gereja? Enggak, Yesus kan gak tahu datang. Daripada kita sewa biayanya banyak, kalau bangun bisa lebih murah, banyak jiwa. Itu disatukan sama ketua selnya. Lalu ketua sel yang menolong mereka bergerak menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi gereja yang mau bertumbuh alami, jangan fokusnya yang gede-gede begini. Pendeta tuh paling senang kalau rame. Tapi Yesus senang yang kecil. Small is big. Siapa penggemar durian ucok? Menurut Bapak Ibu, benihnya segede ini atau segede ini? Segini ya? Segede gini atau segede gini benih durian itu? Kecil. Gereja kita mungkin sekarang kecil. Dibuat bertumbuh sehat secara alami. Pasti besar. Udah lumayan antusias nih, lumayan lah naik 20% lah. Yang ketujuh, penginjilan berorientasi kebutuhan, need oriented evangelism. Apakah penginjilan didorong oleh keinginan tulus untuk menjawab kebutuhan utama mereka? Ada banyak orang Kristen udah gak pernah nginjil lagi. Konsep penginjilan juga salah. Hadirilah, datanglah. Yesus gak ngajarin gitu. Sebelum Yesus naik ke surga dia bilang begini, pergi jadikan semua bangsa murid. Itu aja udah salah poin pertama. Dia bilang gini, Pak, kita gak usah nginjil lah, gerejanya sudah penuh. Loh, enggak dok, masih banyak yang belum diselamatkan. Nanti tanya sama Pak Dirjen, berapa banyak yang belum diselamatkan di bangsa kita? Banyak. Nah gimana gereja mau bertumbuh kalau gak ada penginjilan? Penginjilan yang paling sederhana. Penginjilan harus dikhotbahkan setiap tahun. 1 tahun 4 kali saya masih latih ngajar kelas penginjilan. Saya kasih contoh sederhana ya, saya udah mau selesai. Ajarin mereka doain orang-orang yang mau diselamatkan setiap hari. Seringkali di kebaktian sebelum doa berkat saya bilang gini, Bapak Ibu mari kita doakan teman-teman keluarga kita yang belum diselamatkan. Gereja udah jarang melakukan hal itu. Pulang dia udah gak pikirin lagi. Harus terus diingatkan bahwa jiwa-jiwa itu penting. Habis itu ajarin mereka bangun hubungan. Mainlah, nonton sama-sama, olahraga sama-sama, rekreasi sama-sama, makan sama-sama. Buat apa Pak? Karena waktu kita dekat dengan mereka, kita bisa tahu kebutuhan mereka. Saat kita tahu kebutuhan mereka, penuhi kebutuhan mereka. Karena kebutuhan dasar seseorang kan dikasihi, disayang. Kalau kita penuhi kebutuhan mereka, mereka akan rasa disayang. Kalau mereka rasa disayang, hati mereka terbuka. Kalau hati mereka terbuka, pengaruh kita bisa masuk, yaitu kebenaran firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Siapa yang di sini senang disayang atau diperhatikan? Ada yang membantah teori ini? Pak, kalau saya kasih Bapak sebuah rumah baru, Bapak seneng gak? Bapak rasa disayang gak sama aku? Satu rumah baru, ukuran 10 kali 20. Bapak belum kenal loh Pak nama kita. Dia udah langsung rasa disayang. Aneh kan manusia itu? Belum kenalan loh. Saya Juan dengan Pak. Belum kenal aja dikasih rumah langsung rasa disayang. Emas dan perak aku tidak punya, tapi dalam nama Tuhan Yesus kuperintahkan bangkit dan berjalanlah. Aku gak punya uang. Dia butuhnya 1 juta, kita punya 10.000, kasih 10.000. Dia rasa disayang. Mungkin dia butuh telinga didengarkan. Dia butuh tepukan di bahunya. Kamu bisa. Waktu kita penuhi kebutuhan, orang rasa disayang. Saat orang rasa disayang, hatinya terbuka. Saat hatinya terbuka, firman Tuhan bisa masuk. Siap-siap, habis ini gereja kita bertumbuh. Yang terakhir, saya selesai. Apa yang membuat gereja bisa bertumbuh secara alami? Hubungan yang penuh kasih. Loving relationship. Apakah hubungan dalam gereja ditandai dengan kasih yang tulus, yang kuat membantu yang lemah? Saking pentingnya hubungan yang penuh kasih,
Saya jadikan nilai ini menjadi nilai pertama di gereja kita, yaitu family atau relationship. Bapak Ibu senang ke gereja yang dingin atau hangat? Pernah orang ngomong gini enggak? Nggak mau ke gereja, kenapa? Orangnya sombong-sombong. Saya ngajarin jemaat gini, sebelum mereka ketemu Yesus, mereka mau ketemu kita, mau lihat ada Yesus nggak di dalam kita. Saya bilang orang dari turun mobil, naik angkot, jalan kaki harus disalamin. Selamat datang di gereja kami. Nama saya Juan, nama Bapak siapa? Orang bilang, siapa gue ya? Dari bawah sampai atas disambut sama orang. Kalau gerejanya ada tangga, sembari naik tangga diajak ngomong. Kalau gerejanya ada lift, di dalam lift jangan semuanya main handphone, ngaca, terus kayak patung, diajak ngomong. Bapak-bapak, kalau lagi di WC cuci tangan kencing tanya, bro siapa namanya? Ada hubungan. Duduk sebelahan gak nyapa, mesti pendetanya, ayo salam-salaman. Kulihat di wajahmu kemuliaan, baru salam-salaman. Itu mesin banget, otomatis banget itu. Keluarga harus alami. Terakhir, saya selesai. Saya dengan sengaja bikin namanya family time. Setiap kebaktian jemaat saya suruh berdiri 1 menit, ketemu satu orang yang belum kita kenal, kenalan. Tanya namanya siapa, tinggal di mana. Tiap minggu saya ganti topiknya, apa makanan kesukaannya. Kalau liburan senangnya kemana. Ada anak berapa, itu gereja langsung jadi hangat. 1 tahun 52 minggu. Kalau 1 minggu kita lakukan seperti itu, 1 tahun mereka punya 52 teman. Orang datang ke sini, hah gereja orang ngebaik-baik. Belum dengar firman loh, udah dijamah sama Tuhan.